Guys, lanjutin baca bukunya part 2 bagian 2. Beragam cambuk hati bagi orang-orang yang malas ibadah. Cambuk hati bagi orang-orang yang malas sholat. Dalam rukun Islam, kedudukan sholat menempati posisi kedua setelah syahadat. Syahadat merupakan pintu masuk pertama bagi seorang yang ingin menjadi muslim. Syahadat berisi pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Sementara itu, Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat. Jadi barang siapa yang ingin selamat dunia dan akhirat, ia harus masuk Islam. Supaya seseorang dapat disebut orang Islam, ada beberapa hal yang mesti dilakukannya yang biasanya dinamakan rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa pada bulan Ramadan, zakat, dan haji jika mampu. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 pilar, yakni syahadat bahwa tidak Tuhan yang hak kecuali Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Semuanya itu kita bahas satu persatu di buku ini. Kali ini kita mengulas mengenai sholat. Sholat merupakan perkara yang sangat penting dalam Islam, sebab sholat menjadi pangkal setiap ibadah. Sholat pun menjadi penilaian pertama bagi amalan-amalan lainnya. Jika sholat kita baik, maka baiklah amalan-amalan lainnya. Begitu pula sebaliknya. Hal ini termaktub dalam sebuah hadis. Dalam suatu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan-amalan lainnya. Sebaliknya, jika salatnya buruk dan tidak diterima, maka ditolaklah amalan-amalan yang lainnya. Pada tubuh manusia, salat ibarat kepala yang fungsinya sangat vital, sedangkan pada sebuah tenda, salat ibarat satu tiang tengah yang berfungsi membentuk tenda. Meskipun begitu, berbagai perumpamaan tersebut tidaklah sebanding dengan pentingnya perintah dan hukum sholat itu sendiri. Perumpamaan tersebut hanya digunakan untuk menggambarkan begitu krusialnya ibadah ini jika ditinggalkan. Lantas pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah, sudahkah kita menjaga sholat dengan baik? Adakah kemalasan yang membuat kita dengan sengaja meninggalkan ibadah yang pokok ini? Sebagai umat Islam yang taat dan ingin selamat di dunia akhirat, kita patut selalu merenungkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sebab bila kita cermati fenomena di sekitar, ternyata masih banyak orang yang malas melakukan sholat, bahkan sengaja meninggalkannya. Mereka meninggalkan sholat lantaran banyak hal, misalnya sibuk kerja, tidak punya waktu untuk menunaikan sholat, merasa malas, dan lain-lain. Mereka sebenarnya sangat tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib. Bahkan mereka juga tahu bahwa hukum yang meninggalkan sholat wajib termasuk dosa besar. Ironisnya, mereka tetap saja meninggalkannya. Ini memang memprihatinkan. Mereka mengaku Islam di KTP namun masih malas dan enggan melakukan sholat. Sayangnya hal ini sudah menyerang anak-anak muda sebagai calon generasi selanjutnya. Lantas bagaimana cara kita menghadapi dan memperingatkan mereka guna menghadapi mereka yang malas melakukan sholat karena berbagai hal? Kita memerlukan renungan dan peringatan keras agar itu menjadi semacam cambuk hati yang menggugah kesadaran hati mereka. Oleh sebab itu, ulasan berikut semoga bisa menjadi cambuk hati bagi mereka yang masih enggan mengerjakan sholat. A. Perintah dan keutamaan ibadah sholat. Sholat merupakan ibadah yang pokok dalam Islam. Tidak ada orang yang mengaku Islam tetapi tidak melakukan sholat. Sebab jika orang tersebutnya atau tidak melakukan sholat, maka ia bisa dikatakan sebagai orang kafir. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ibadah sholat ibadah yang sangat penting. Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat lebih dulu dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menerangkan tentang perintah sholat dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukunlah beserta orang-orang yang ruku. Peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk.
padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Ayat-ayat tersebut tidak hanya berisi perintah mendirikan sholat, melainkan juga perintah untuk memelihara sholat, melakukan sholat secara khusyuk, sekaligus memerintah keluarga kita untuk mendirikan sholat. Dalam perintah sholat itu ada satu hal yang menarik, yakni kata mendirikan, bukan mengerjakan. Kedua kata tersebut tentu saja memiliki makna yang berbeda. Supaya lebih mudah dalam memahami perbedaan keduanya, marilah kita sejenak memahami perkataan Umar bin Khattab. Orang-orang yang mengerjakan sholat itu jumlahnya banyak, tetapi yang mendirikan sholat itu sedikit. Nah, sebelum mengkaji secara mendalam mengenai perintah mendirikan sholat, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu perihal definisi sholat. Menurut ahli fikih, sholat adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan. Sementara itu, menurut ahli hakikat, sholat ialah menghadapkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menciptakan rasa takut kepadanya, sekaligus mewujudkan kesadaran yang mendalam terhadap kebesaran dan kesempurnaan kekuasaannya. Sedangkan menurut ahli ma'rifat, sholat adalah menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh jiwa dan sebenar-benarnya khusyuk di hadapannya, serta ikhlas terhadapnya, disertai hati yang berzikir, berdoa, dan memujinya. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa mendirikan sholat bukan hanya melibatkan gerakan organ tubuh semata sesuai dengan gerakan sholat, melainkan lebih dari itu, yaitu mampu melakukan perpaduan antara gerak jiwa dan hati dan gerak lahir badan. Jadi jika kita sebatas melakukan gerak lahiriah badan, berarti kita hanya mengerjakan sholat. Contohnya, kita berdiri untuk melakukan sholat, bertakbir, dan memenuhi segala ketentuan sholat meliputi rukun dan sunnahnya, serta memberi salam, berarti kita sebatas mengerjakan sholat. Kita tidak bisa beranggapan bahwa kita telah mendirikan sholat, sebab hanya Allah lah yang tahu bahwa kita sudah atau belum menunaikan sholat dengan gerak jiwa, hati, dan lahir badan. Itulah pentingnya perintah mendirikan sholat. Sayangnya, tidak semua orang bisa memahaminya dengan baik. Sebagai contoh, kita masih sering mendapati orang-orang sholat di masjid atau tempat-tempat lainnya dengan tergesa-gesa, tak jarang pula rukun dan sunnah sholat dilanggar. Kenyataan ini sangatlah bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua orang mengerjakan sholat dengan khusyuk dan sabar. Sementara itu, sebagian orang justru enggan melakukan sholat lantaran lebih senang bermalas-malasan dan menganggapnya enteng, padahal perintah sholat jelas-jelas diwajibkan atas semua orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, selama napas masih dikandung badan, semua muslim wajib melakukan sholat, bahkan dalam kondisi sakit sekalipun. Aturan Islam mengenai itu sangatlah jelas. Bila seorang muslim tidak dapat mengerjakan sholat dengan cara berdiri, ia diperkenalkan melakukannya dengan cara duduk. Jika tidak mampu duduk, ia diperbolehkan mengerjakannya dengan cara tidur miring. Bahkan bila tidak bisa dengan tidur miring, ia pun dipersilakan melakukan semampunya, asalkan ia masih mampu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan sholat dalam pikirannya. Intinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sembarangan memerintahkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kita, baik di dunia maupun akhirat. Sholat sebagai ibadah yang diwajibkan atas umat Islam memiliki keutamaan dalam dua aspek, yaitu ukhrawi dan medis, kesehatan. Dalam kaitannya dengan aspek ukhrawi, ada banyak sekali keutamaan sholat yang bisa diperoleh hambanya yang taat. Di antaranya ialah adalah salah satu pintu surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang rajin sholat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab sholat untuk pertama kalinya sebagai awal hisab lantaran sholat berhubungan erat dengan amalan ibadah lainnya.
Adapun keutamaan perintah mendirikan sholat ialah dapat mencegah pelakunya dari melakukan perbuatan yang keji, buruk, dan munkar, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dinyatakan dalam firman-Nya, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Terkait ayat itu, perlu diingat bahwa sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar adalah sholat yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, dilaksanakan dengan khusyuk, penuh penghayatan terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menghayati makna setiap bacaan sholat yang dibaca. Sholat itu pun mesti dilakukan dengan ikhlas hati yang tulus. Selain itu, sholat juga dapat menghapus dosa kecil yang seringkali tanpa disadari dilakukan oleh seorang hamba dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, seandainya di depan kalian ada sebuah sungai dan kalian mandi di sana setiap hari sebanyak 5 kali, apakah masih ada kotoran yang menempel pada badan kalian? Para sahabat menjawab, saja tidak ada kotoran yang menempel pada badan kami sedikit pun. Nabi Muhammad SAW berkata, begitulah perempuan sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa kalian. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam hadis lainnya dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah keluar pada musim dingin bersama Abu Dzar Al-Ghifari. Di tengah perjalanan beliau mengambil 2 bahan cabang batang pohon, kemudian kedua bahan itu digoyang-goyang sehingga daun yang ada pada cabang batang pohon tersebut berjatuhan. Setelah itu beliau berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, sungguhnya orang Islam yang mengerjakan sholat dengan sungguh-sungguh dan dilakukan semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa yang pernah ia lakukan akan rontok seperti dedaunan yang rontok dari dahannya. Sementara itu, dalam hadis lainnya diterangkan mengenai pahala bagi orang yang keluar rumah untuk mengerjakan sholat fardu. Abu Umamah menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menunaikan sholat fardu dalam keadaan telah bersuci, maka pahalanya seperti orang yang haji dalam keadaan berihram. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mengerjakan sholat duha dan ia tidak mempunyai tujuan lainnya kecuali sholat tersebut, maka pahalanya seperti orang yang umroh. Dan orang yang melaksanakan sholat setelah sholat yang lain yang tidak ada perkataan sia-sia keduanya, maka ia ditulis dalam golongan Iliyin. Hadis riwayat Abu Dawud. Itulah beberapa keutamaan sholat dalam sudut pandang ukhrawi. Tentunya semua yang telah dipaparkan sebelumnya hanyalah sebagian di antara seabrak keutamaan lainnya. Sebenarnya masih banyak keutamaan sholat yang didapatkan di dalam Al-Quran dan hadis yang tidak mungkin diterangkan satu persatu di buku ini. Adapun sebagian keutamaan yang dijelaskan di buku ini menunjukkan bukti bahwa keutamaan sholat memanglah besar. Sementara ini, keutamaan mendirikan sholat dari sudut pandang medis juga sangatlah baik. Sholat ternyata tidak hanya utama bagi seorang muslim, namun gerakan-gerakan yang penuh profesional bagi anak tubuh manusia. Bahkan sholat adalah gudang obat dari berbagai jisim ini, dikarenakan sholat merupakan ibadah yang paling tepat untuk metabolisme dan tekstur tubuh manusia. Gerakan-gerakan di dalam sholat pun punya manfaat masing-masing. Sejak takbiratul ihram sampai salam tanda selesai sholat. Misalnya, gerakan takbiratul ihram bermanfaat untuk melancarkan aliran darah, getah bening, limfa, dan kekuatan otot lengan. Sedangkan gerakan ruku sangat bermanfaat untuk menjaga kesempurnaan posisi serta fungsi tulang belakang, korpus vertebrae sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Posisi jantung yang sejajar dengan otak membuat aliran darah mengalir secara maksimal pada tubuh bagian tengah. Agus N. Cahyo 2011. Begitu pula dengan gerakan-gerakan sholat lainnya.